Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang saya muliakan, dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tema kita hari ini toleransi beragama di bumi para nabi. Langsung saja. Ayat tentang kemanusiaan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, laki perempuan, untuk saling mengenal satu sama lain. Dan kemuliaan itu ditandai dengan orang yang paling bertakwa di antara kita. Ya kan? Lanjut. Nah, ini tentang toleransi beragama. Al-kafirun lakum dinukum waliyatin. Langsung saja. Nah, Masjidil Aqsa di Yerusalem. Bagi yang pernah ke sana, kalau saya ke sana tidak sambil umroh, memang tujuan kami ke sana itu meneliti. Makanya butuh waktu cukup lama, tidak sebentar. Kalau umroh kan hanya sekilas saja. Diumpama tinggal di sini itu, di sekitar sini itu hampir 24 hari. 24 hari. Nah, kita ke depan lagi, Pak. Nah, ketika kita masuk, sebelum masuk itu sebelah kiri ada pemakaman, sebelah kanan tembok, kemudian masuk. Nah, di makam itu saya lupa, fotonya nggak ke bawah. Nah, masuk sebelah kanan itu gereja makam Kudus, sebelah kiri Masjidil Aqsa. Nah, ini langsung ke gereja. Nah, ini gereja makam Kudus di dalamnya. Nah, ini gereja makam Kudus yang diyakini oleh sahabat kita kaum Nasrani sebagai tempat pemakaman Nabi Isa alaihissalam. Nah, kembali ke masjid. Nah, di masjid ini menggunakan mazhab Syafi'i dalam beragama. Dalam beragama menggunakan mazhab Syafi'i. Kalau Jumatan adanya 2 kali, subuh kunut. Nah, ba'da sholat pasti ada zikir dan doa bersama. Memang mazhabnya menggunakan mazhab Syafi'i. Namun ketika kita ke sini, setiap Jumatan rakaat kedua, misalnya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sering imam membaca hal ataka, rakaat pertama sabbitis, rakaat kedua hal ataka. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Tang 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 tang. Hampir 1 menit lebih. Dari mana? Suara itu terdengar dari gereja makam Kudus. Terdengar dengan jelas sekali. Nah, kemudian kita ke gereja, Pak. Nah, di gereja ini pun begitu.
ketika ada kebaktian pas hari Ahad, pasti mereka akan mendengarkan lantunan azan zuhur dan asar. Jadi ketika mereka berkebaktian, mendengarkan azannya kaum muslimin dari Masjidil Aqsa. Dan itu berjalan, mengalir saja dari masa ke masa. Langsung Pak ke tembok ratapan. Nah, tembok ratapan ini disebut Bait Quds, tempat suci peninggalan Nabi Sulaiman bin Daud. Kita lanjut. Nah, itu kan tidak satu tembok dengan areal Masjidil Aqsa. Umat Islam meyakini sebagai tempat pijakan Nabi Mi'raj, kan begitu. Satu tembok diyakini oleh dua pemeluk Yahudi dan Muslim itu sebagai pijakan Nabi untuk Mi'raj. Nah, ketika orang Yahudi hari Sabtu mereka sembahyang sholat, jadi orang sana Kristen, Islam, Yahudi ketika ibadah menggunakan kata sholat. Kenapa? Ya emang sama, sholat bahasa Arab gitu Pak, bahasa Arab. Nah, ketika mereka sore, petang, malam pasti mendengar tiga azan. Azan asar, azan maghrib, azan isya. Apalagi konsentrasi ibadahnya itu menjelang maghrib, ba'da maghrib ramai, ba'da isya lebih ramai lagi gitu. Dan pasti mendengarkan suara azan itu. Namun yang ingin saya sampaikan, dari masjid mendengarkan surah lonceng berbunyi, kemudian gereja mendengarkan azan, orang Yahudi ketika sholat mereka mendengarkan suara azan yang tidak jauh dengan Masjidil Aqsa, itu berjalan begitu saja. Pertanyaan saya, mana lebih dulu antara gereja dengan Masjidil Aqsa? Gereja. Mana yang lebih dulu tempat Yahudi dengan gereja dan masjid? Tentu tembok ratapan. Karena memang tembok ratapan itu peninggalan Nabi Sulaiman bin Daud. Baru ketika Nabi Isa alaihissalam hadir di Yerusalem ini, tidak merobohkan, tidak merusak, tidak merobohkan tempat ibadahnya orang Yahudi. Dibiarkan saja. Yahudi mereka sembahyang ibadah sesuai dengan agama mereka. Kaum Nasrani pun membuat tempat baru, karena di sana tempatnya Nabi Isa dimakamkan, di situ pula nanti dibangun gereja yang tidak jauh dengan tempat pemakaman Yesus. Jadi Islam datang pun begitu. Islam datang membiarkan tempat Bait Quds ini seperti adanya, seperti awalnya. Islam datang membiarkan gereja berdiri seperti biasanya, dan mereka beribadah satu sama lain itu ya saling menjaga kehormatan masing-masing, menjaga toleransi antar agama yang ada pada waktu itu. Berjalan saja. Baik, kita langsung ke tempat ibadah dulu. Terus terus. Nah, orang Yahudi menggunakan peci, dan yang perempuan pun menggunakan jilbab. Kalau pernah ke sana, orang yang masuk area ibadah itu menggunakan jilbab. Coba lihat, pokoknya kayak ini. Terus, bukan. Terus. Oh, ketinggalan tadi, ada ketinggalan. Jadi pecinya itu orang Yahudi sebelah ujung ke sana, ujung sini pakai peci, kan?
Hanya pecinya yang sini hampir kayak kita, kemudian peci yang orang Yahudi kan begini kan, ini kan, ini kan ya. Ini menggunakan peci kan begini nih, kan? Nah, gini pecinya, gitu. Mohon maaf, nah itu Nasrani itu Pak, itu orang Nasrani sebelah yang dekat saya itu. Yang Yahudi, nah itu 1-2 Yahudi. Jadi ziarah kubur itu di 3 agama besar sudah ada. Agama Yahudi ada syariat ziarah kubur, Nasrani ada, Islam ada. Gitu. Bedanya apa Pak Taufik? Jadi kalau pihak Yahudi ketika ziarah kubur itu, kalau membaca kitab Taurat atau Zabur, jadi kitabnya dipegang dengan tangan kiri, terus tangannya megang makam, kayak itu seperti itu. Membaca kitab Taurat atau Zabur. Nah, ketika nggak membaca kitab, hanya berdoa, maka posisi doanya begini. Ini makam, ini kedua tangan pegang makam. Ini bukan menyembah makam, tidak, berdoa. Kalau kita kan begini atau begini, kan? Kalau mereka seperti itu. Nah, adapun Nasrani begini doanya, aminnya begini, ke bawah begini, Nasrani. Jadi satu makam Nabi Daud diziarahi oleh 3 pemeluk agama, Yahudi, Nasrani, Islam. Dan ini saling bergantian saja. Umpama penziarah itu Nasrani boleh masuk, penziarah itu Muslim boleh masuk, tapi di sini depannya cuman kami tidak boleh menfoto para mahasiswa, bahkan kita santri yang sedang mengkaji kitab Injil dan kitab Zabur di sebelah depan saya itu. Nah, yang pakai topi itu Muslim itu sedang selfie. Nah, baik. Terus masih ke makam Nabi Daud. Nah, bedanya kalau kita baca Quran kan ya ada lagunya sedikit. Umpama ketika orang nggak bisa berlagu paling begini, misalnya innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hampir sama ketika kaum Yahudi membaca kitab mereka. Lagunya seperti itu. Tapi juga ada yang pakai lagu. Contoh, umpama pakai lagu Nahawan. Itu lagu Arab. Jadi termasuk musabaqah tilawatil Injil. Bukan hanya musabaqah tilawatil Quran. Ya pakai lagu Arab. Gak mungkin MTQ lagu begini. Gak mungkin begitu. Mereka ya pakai lagu Arab gitu. Itu. Contoh, misalnya lagu Banjati tapi dipakai untuk baca Injil. Inna abana yusallimul